Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Degan Sipohan dari Prodi Biologi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 6, yaitu Cilia, Flagella, dan Cell Junction. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu nih apa itu cilia dan apa itu flagella. Cilia dan flagella adalah struktur mikrotubula pada sel eukariotik yang berfungsi pada pergerakan. Banyak organisme uniseluler seperti sperma hewan, alga, dan beberapa tumbuhan menggunakan flagella untuk bergerak. Selain itu, cilia pada jaringan tertentu seperti di batang tenggorokan membantu mengeluarkan kotoran dengan menggerakkan lendir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nih perbedaan pada cilia dan flagella. Pada ukurannya, pada cilia itu berukuran kecil, yaitu berukuran 2-20 cm, sedangkan pada flagella itu berukuran 10-200 cm. Pada jumlahnya, pada cilia itu berjumlah banyak, sedangkan pada flagella itu berjumlah sangat sedikit dan bergerak. Cara bergeraknya pun berbeda. Pada cilia itu bergeraknya seperti mendayung atau dayung, sedangkan pada flagella bergerak itu seperti bergerak berombak. Keduanya membantu organisme bergerak dengan mendorong air di sekitar mereka. Ini adalah contoh gambar pada cilia dan flagella pada cara bergeraknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran mikrotubulus. Mikrotubul berperan dalam berbagai fungsi seluler. Pada ovidum kelinci, mikrotubul yang dilapisi oleh cilia membantu pergerakan telur ke ovidum. Selain itu, dalam mitosis, mikrotubul membentuk benang spindel yang menarik kromosom ke pusat sel. Cilia bergerak seperti dayung dengan gerakan bergantian untuk menghasilkan gaya tegak lurus. Struktur axoneme, cilia dan flagella memiliki pola khas, yaitu 9+2 mikrotubul. Dengan dinain sebagai penggerak, axoneme terhubung ke tubuh basal yang berperan dalam pertumbuhan dan pengaturannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nih struktur dari cilia dan flagella. Jadi strukturnya itu ada 9 pasang mikrotubul mengelilingi 2 mikrotubul tunggal. Berada di tengah, pembengkokan cilia dan flagella itu berbentuk membengkok. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari cilia dan flagella. Strukturnya itu terdiri dari 9 pasang mikrotubul mengelilingi 2 mikrotubul tunggal, berada di tengah dan terjadi pembengkokan pada cilia dan flagella yang digerakkan oleh protein motor dinain bertanggung jawab untuk pergerakan membelok cilia dan flagella. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan pada sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan terdapat plasmodesmata yang merupakan saluran yang memungkinkan sitosol dapat berhubungan antar sel lain. Plasmodesmata disebut juga sebagai saluran mikroskopis yang menghubungkan sitoplasma sel tumbuhan yang berdekatan. Saluran ini memungkinkan transportasi dan komunikasi antar sel-sel tumbuhan yang memungkinkan molekul seperti air, nutrisi, dan sinyal kimia bergerak di antara mereka. Plasmodesmata juga berfungsi sebagai penghubung protoplas antar sel tumbuhan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan hubungan pada sel hewan. Yang pertama itu ada matriks ekstraseluler yang terdiri dari serabut kolagen dalam jaringan glikoprotein yang berfungsi untuk sebagai penyokong, adhesi, pergerakan, dan regulasi. Yang kedua ada Tega junction atau hubungan rapat. Nah, pada hubungan rapat ini membentuk membran sel yang berdekatan menyatu dan membentuk penghalang antar sel. Ini dapat mendorong material melewati membran sel. Yang ketiga itu ada gap junction atau hubungan komunikasi yang memungkinkan pergerakan sitoplasma antar sel yang berdekatan sehingga dapat melakukan komunikasi nih antar sel satu sama lain. Yang keempat itu ada desmosom atau hubungan jangkar. Nah, pada hubungan jangkar ini adalah tempat melekat sel-sel secara kuat dalam lembaran sehingga sel-sel tersebut tidak dapat terpisah antara satu sama lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nih tentang fungsi gap junction. Yang pertama itu komunikasi antar sel tetangga. Pada gap junction ini tempat bertemunya antar sel satu dengan sel lainnya dan terjadi komunikasi. Yang kedua itu jalan lewat ion dan metabolit lainnya.
Yang ketiga itu lintasan arus listrik dengan tegangan rendah. Yang keempat, pemerataan sebaran zat dan koordinasi gerakan dapat terkoordinir dengan baik. Yang kelima, tempat lewatnya zat induktor untuk pertumbuhan embrio, diferensiasi jaringan, regenerasi, dan penyembuhan luka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi demosom. Fungsi demosom adalah tempat sebagai melekatnya sel antara satu dengan yang lainnya. Demosom tersendiri terbagi menjadi dua nih. Yang pertama itu ada bell demosom dan kedua itu ada spot demosom. Bell demosom itu apa? Yaitu rangkaian filamen kontraksi yang membentuk jaringan panjang sampai mikrofili. Yang kedua itu ada spot demosom yang merupakan perlekatan yang menyerupai kancing dan tersebar berhadapan antara kedua membran. Perlekatan spot demosom dibagi oleh atau dibatasi oleh lamela tengah. Daerah sitoplasma yang berdekatan dengan membran dibagi menjadi dua nih. Yang pertama itu daerah terang dekat membran yang disebut dengan plak. Dan yang kedua itu daerah yang memiliki pancaran mikrofilamen yang disebut dengan tonofilamen. Baik, sudah sampai di akhir video. Sekian video presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.